آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi ini adalah kehidupan alam kubur. Ya, satu tema yang cukup yang pasti dan pasti cepat atau lambat kita akan bertemu dengannya. Hanya saja dengan kita mengaji ini, hanya saja dengan kita belajar ilmu ini, kita berharap bisa menghadirkan rumah masa depan di alam kubur kita dengan cara yang baik, dengan menjadi kubur kita sebagian daripada taman-taman surga, bukan malah menjadi dari sebagian lubang-lubang api neraka. Hadirin hadirat kaum muslimat muslimin yang dirahmati Allah, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Yang namanya kematian tidak pandang bulu. Kalau kita lewat kuburan, ada kuburan yang panjangnya 2 meter, ada kuburan yang panjang cuma segini. Kalau kuburan yang segini berarti yang meninggal siapa? Bayi. Ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak pandang bulu. Kalau seorang cucu menyolati jenazah kakeknya, wajar tidak? Wajar. Tapi berapa banyak kita melihat kakek menyolatkan jenazah cucu? Dan kita tampilkan dulu hadis perdana bahwa umur kita Bapak Ibu sudah dipatok, bukan patok gitu ya. Apa maksudnya? Ya. Patok, sudah dipatok oleh Allah tadi, dibatasi, sudah dibatasi. Ya, umur kita berkisar hanya 60-70 tahun. Ada mungkin orang tua kita di sini yang sudah 80-90, tapi itu sedikit, dan itu berarti sudah bonus. Baik, kata Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi bahwa sudah, kita buka kitab baru. Ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Baginda bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina sana." Umur umatku berkisar hanya 60-70 tahun. Hadis ini derajatnya hasan 3890. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah penghafal hadis yang paling banyak. Jumlah hafalannya 5.374 hadis. Jadi kalau kita dengar nama Abu Hurairah, ini sahabat yang pencapaian hadisnya paling banyak dari seluruh sahabat. 5.374 hadis. Cuma 7 orang itu. Hanya 7 orang sahabat yang memiliki hafalan hadis terbanyak. Di atas 1.000, hanya 7 orang. Yang lain paling 800, 500. Bapak Ibu berapa? Baik. 5.374 hadis. Jadi kalau kita bilang the master of hadisnya beliau. Kiainya para sahabat ini beliau. Gigih menuntut ilmunya. Baik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW bersabda, a'maru ummati, umur umatku, kata Nabi, ma baina sittin, hanya berkisar 60 ila sab'in, sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalik, dan sedikit sekali yang umurnya lebih dari itu. Ada tapi sedikit, 80, 90. Bahkan ulama-ulama kita yang terkenal itu rata-rata meninggalnya 40 tahun. Ustadz Uje, Habib, Ustadz Ali Jabir, Ustadz Arifin Ilham, ya siapa lagi? Dari Lampung. Kita yang ibu kota aja mainnya. Kemudian siapa lagi? Ustadz Arifin Ilham, kan masih muda, 40-an rata-rata. Dr. Lutfi Fathullah, itu ulama hadis yang paling handal di Jakarta. Ya, umurnya baru 50 berapa. Dan lain-lain. Nah, jadi hadirin, kalau Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau umurnya berapa? 63. Dan semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, dalilnya yang paling gampang, Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini yang paling gampang ayatnya. 185 Ali Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup akan merasakan kematian. Makanya ini kita masih diberikan umur, ya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang di atas 70 ya, ada. Nah, 70. Barokah insyaallah ya Bu, panjang umur. Ya. Ini masa-masa finally seseorang, bagus kita banyak ngaji, banyak puasa. Besok jangan lupa puasa Tasu'a. Nanti hari Seninnya puasa Asyura. Ya, banyak tahajud, beramal soleh. Jangan sering, yang kita udah punya umur nggak usah sering lihat medsos yang aneh-aneh itu, pesulap merah lah, dukun inilah. Kalau mau lihat medsos, dengerin aja ceramah-ceramah ulama-ulama. Ya, nggak usah dengerin masalah berita politik lah, inilah polisi ditembak polisi, di rumah polisi, yang ngurus polisi, yang terdakwa polisi. Repot nantinya, nggak usah campuri kayak gitu. Sejukkan hati kita dengan tawajuh mau berhadapan dengan Allah. Termasuk saya gitu,
nggak mesti nunggu 70 tahun. Satu waktu setiap malam kita itu tafakur kepada Allah, ya Allah, kalau saya kembali kepadamu ya Allah, mohon ampuni dosa saya ya Allah, begitu. Baik, ini nggak nyumpain ya Bu, Pak. Tapi semuanya pasti akan kembali. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan diberikan nanti pada hari kiamat. Ya, kita ibadah, jadi statementnya begini, kita ibadah memang bukan mencari pahala, tapi mencari ridho. Dan yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Kita ibadah mencari ridho Allah dan yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Itu tadi. Jadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala ibadah kalian diberikan nanti pada hari kiamat. Kalau diberikan di dunia, tempatnya nggak cukup. Betul? Contohnya, ya sebab kalau pahala diberikan di dunia ini nggak cukup. Contohnya sholat 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah apa pahalanya? Lebih baik mendapatkan dunia dan seisinya. Itu sekali sholat. Kita tanya sama bisnismen, para orang-orang pekerja keras untuk cari keuntungan berlipat-lipat. Tanya kepada para konglomerat. Tanya kepada para, yaitu petarung-petarung tangguh. Ya, setingkat Bill Gates. Siapa tuh yang mau beli Twitter nggak jadi? Elon Musk, ya. Setingkat lagi Jeff Bezos gitu, yang paling kaya ya, atau di Indonesia lah. Tanya sama mereka, bisa nggak mereka dalam hitungan 2 menit 3 menit menghasilkan kekayaan dunia dan seisinya? Enggak lah. Bill Gates ini sehari penghasilannya mungkin bisa, ya sekarang kan kekayaannya hampir 3.000 triliun. Ya 3.000 triliun itu belum dunia seisinya. Itu pun dia capai sekarang udah usia hampir 70 tahun lebih kan. Tapi kalau orang beriman, ya mau diberikan pahala di dunia nggak cukup tempatnya. Nih hadisnya, coba lihat dalam Sahih Muslim, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik pahalanya daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Bapak Ibu, ada yang sholat qobliyah subuh 5 menit? Berapa menit? Nggak dihitung. Qobliyah subuh itu kalau kita cuma baca yang wajib-wajib 2 menit. Tapi pahalanya dunia dan seisinya. Kalau diberikan sekarang nggak nampung. Itu baru 1 hari. Kalau sebulan, Bapak Ibu sudah berhak mendapat kafling di akhirat. 30 kafling. 1 kaflingnya dunia dan seisi. Kalau setahun, Bapak Ibu sudah berhak mendapat 360 kafling. Klaster. 1 kaflingnya dunia dan seisinya. Kalau Bapak Ibu istiqomah selama 50 tahunan, Bapak Ibu berhak mendapat 18.000 kafling. 1 kaflingnya segede dunia dan seisi. Nggak cukup tempatnya di sini. Nah, makanya kita kembali kepada ayatnya, kalian akan mati dan pahala ibadah kalian akan diberikan nanti pada hari kiamat di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa orangnya yang dijauhkan dari api neraka. Wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, sungguh dia telah berbahagia.
Terakhir Allah firmankan, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Ya, hari ini tadi pagi makan, nanti siang lapar lagi, begitu terus. Ya, sekarang musim kemarau, nanti musim hujan banjir lagi. Hari ini senyum, besok bersedih, begitu terus. Kenapa? Kesenangan yang menipu. Tapi kalau sudah di akhirat, tersenyum terus berbahagia, enggak pernah lagi menangis. Bahkan di surga ada satu tempat yang tidak boleh ada di sana. Ibu sukanya makan apa di surga? Ustadz, saya suka makan pecel Madiun, Ustadz. Ada di surga insya Allah. Ustadz, saya mau makan tongseng, boleh. Ustadz, di surga ada durian nggak? Ada. Satu yang nggak boleh di surga, toilet. Jadi yang kita makan itu nanti metabolismenya jadi apa? Jadi keringat dan minyak wangi. Sendawanya itu harum. Keringatnya itu seperti minyak kasturi. Dan tidak menjadi kotoran. Makanya diharamkan orang surga itu punya air kencing, BAB nggak ada sama sekali. Maaf, buang ingus aja nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan kehidupan dunia mata'ul ghurur. Kalau di akhirat sudah tidak demikian. Kalau nanti ibu-ibu sekalian di surga, sudah masuk surga dengan capek-capek ibadah di dunia ini secara ikhlas, akhlak baik. Nanti sampai di surga, Anda melihat burung merpati lagi melayang. Ya Allah, burung merpati enak banget tuh kalau jadi sate. Tiba-tiba dia nukik jadi sate. Nggak perlu potong-potong lagi. Dan ya, kalau di dunia ini mungkin mbak-mbaknya ada perawatan pakai air susu ya, supaya kulit tambah halus. Itu air susunya cuma sekedar untuk gitu aja. Di surga nyemplung ke sungai susu. Nyemplung apa nyemplung? Ada dalilnya Ustaz? Ada. Allah memiliki sungai susu, sungai madu, sungai arak, dan sungai air tawar. Dalam surat Muhammad ayat ke-15, surat ke-47. Ini. Kalau udah sampai surga udah enak. Di dunia sabar-sabar dulu. Ya. Allah berfirman tuh dalam surat Muhammad ayat ke-15. Kata Allah, Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Fiha anharun, di dalamnya ada sungai-sungai, min ma'in, dari air tawar, ghairi asin, yang rasanya tidak payau, wa anharum min laban, serta sungai-sungai dari susu. Sekali Bapak Ibu mandi dengan air susu, nggak lengket, makin ganteng, makin cantik. Besok mandi lagi, tambah ganteng, tambah cantik. Terus begitu. Dipuas-puaskan. Diberikan sepuas-puasnya nikmat di surga. Ya, air susu lam yataghayyar ta'muhu, yang nggak bakal basi. Kita beli susu murni, kita buka, didiemin saja. Basi nggak? Di surga tidak basi. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan juga di surga disediakan daripada, yaitu sungai daripada minuman arak, tetapi yang tidak memabukkan, yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan juga sungai daripada madu. Kira-kira kalau mandi madu gimana, Bu? Enggak mungkin lah. Di surga mungkin. Baik. Para jemaah dirahmati Allah, nah ini yang mesti kita perhatikan ya sebelum kita kembali kepada Allah, beramal solehlah. Ya, semoga dengan kita beramal soleh akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, kita masuk saja poinnya sekarang. Poin pertama, kehidupan alam kubur. Bapak Ibu sekalian, alam kubur menakutkan.
Bentar, saya lupa bahasa Arabnya. Hadirin, alam kubur menakutkan. Ceritanya begini. Ada seorang sahabat mulia, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau melewati kuburan. 2478 nomornya. Riwayat Imam Tirmidzi. Kata pembantunya Sayyidina Utsman, karena Utsman, ini Utsman bin Affan ya Bapak Ibu, sahabat yang anak muda yang ganteng, yang santun, yang pemalu, kaya raya, hafal Quran, jadi presiden. Ya, ini orang Masya Allah. Menantunya Nabi. Beliau menikah dengan dua putrinya Nabi. Yang satu meninggal, menikah lagi, meninggal lagi. Ya, yaitu Bunda Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kata Rasul, seumpamanya saya masih punya putri yang ketiga, pasti saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Makanya Sayyidina Utsman mendapat julukan Zunurain, yang mempunyai dua cahaya, karena menikah dengan dua putri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya tanah di Madinah masih ada sekarang, diwakafkan untuk perkebunan kurma, untuk hotel orang yang berangkat haji tinggal di sana. Ya, ini nggak ada duanya nih. Ya, sahabat yang satu ini. Beliau pernah sholat, habis sholat isya, sholat 1 rakaat witir. Saking enaknya, bacaannya sampai subuh khatam 30 juz. Jadi beliau pernah dalam biografinya sholat malam qiyamul lail 1 rakaat sampai khatam Quran. Kita boro-boro. Hafal Quran juga enggak. Ini Masya Allah. Ya, sudah orangnya santun. Kalau Sayyidina Umar kan orangnya kelihatan tuh. Pedang nih gitu kan. Kalau beliau tidak, orangnya santun, orangnya kalem, pemalu, tapi kaya raya, hafal Quran, dan jadi presiden ketiga, keempat setelah Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Idza waqafa ala qabrin, adalah Utsman bin Affan kalau berdiri dekat kuburan, baka langsung menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai bulu janggutnya basah, jenggotnya basah. Menangis tersujud. Faqila lahu, maka beliau ditanya, wahai Utsman, tudkarul jannatu wan nar, kamu disebutkan tentang surga dan neraka di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi surga begini, neraka begini, fala tabki, tapi kamu nggak langsung menangis, wa tabki min hada, dan kamu langsung serta-merta menangis ketika kamu melewati kuburan ini. Kenapa? Saking lembut hati beliau. Sebenarnya beliau kalau dengar cerita surga dan neraka juga menitikkan air mata. Tapi begitu cepatnya menitikkan air matanya itu kalau beliau melewati kuburan. Faqal, maka beliau menjawab, Inna Rasulullah, kata beliau, kata Utsman bin Affan, sesungguhnya Rasulullah SAW maqala, bersabda. Ini sebabnya saya menangis. Kenapa? Innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, awal manazilil akhirah, adalah tempat singgah pertama alam akhirat. Kubur merupakan tempat singgah pertama alam akhirat. Fa inna jaminhu, maka apabila seseorang selamat dari kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka fase kehidupan selanjutnya akan mudah bagi. Kalau kuburnya mudah, fase syafaat mudah, fase timbangan mudah, fase sirat mudah, fase apalagi, yaitu hisab mudah, sampai nanti masuk ke dalam surga
akan mudah. Tetapi wa illam yanju minhu, kalau seseorang tidak selamat dari kuburnya ada kalajengking, kuburnya menghipit, kuburnya ada malaikat yang memukulkan palu gada ke kepalanya sampai pecah, diulang lagi begitu. Ini sebelum daripada masuk surga atau neraka, ada siksa kubur dulu dan nikmat kubur. Kayak ini untuk DP lah. Ya, bagi orang-orang soleh kubur itu adalah DP surganya. Tapi bagi orang yang tidak soleh, orang yang jahat, kubur sebagai DP neraka. DP apa DP? Singkatan apa DP? Down payment. Kalau selebeu? Nggak ngerti ya Pak. Kayak gituan kok viral ya Bu? Ibu tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya udah bagus ya. Ya. Ya udah. Kata beliau bahwa kalau seseorang tidak selamat dari kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan setelah itu akan makin rumit, makin susah. Ya, makanya aku menangis, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau beliau melihat kuburan langsung menangis, ingat nanti di kubur saya bagaimana. Ditambahkan lagi, beliau mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, ma ra'aitu manzara, aku tidak pernah melihat pemandangan waktu sama sekali yang lebih menakutkan, illa kecuali wal qabru abza' minhu, kecuali pemandangan alam kubur yang lebih menakutkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini alasan kenapa Sayyidina Utsman bin Affan menangis. Ya, karena kubur adalah sangat menakutkan. Yang kedua, alam kubur gelap gulita. Alam kubur gelap gulita itu bagi siapa? Kalau orang Islam, orang beriman, Bapak Ibu, Masya Allah, doa-doa anak yang soleh datang ke kubur Bapak Ibunya seperti cahaya yang sangat terang benderang. Sehingga kedua orang tua berkata, ya Allah, ini apa cahaya datang yang begitu enak, menyinari kami, yang begitu menyejukkan. Kata Allah, ini doa anak-anakmu yang masih hidup. Sampai ceritanya itu ada kuburan yang nggak pernah didoain sama anak-anaknya. Nggak pernah didoakan sama anak-anaknya. Anak-anaknya sibuk aja cari duit, kerja, tapi nggak ibadah. Akhirnya tetangga kuburnya itu, satu tetangga kuburnya didoakan sama anak-anaknya. Orang tua yang tidak didoakan dia berkata dalam alam kuburnya. Ini ada dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, namanya Ar-Ruh. Lalu beliau berkata, ya Allah, cahaya-cahaya dari tetangga saya yang dapat kiriman dari anak-anaknya didoakan, beramal soleh, itu cahayanya pun nyiprat ke saya pun mendapat kenyamanannya, baru sekedar cipratan cahaya dari tetangga kuburnya. Makanya orang Islam haram dikuburkan di kuburan non-muslim, harus dibongkar, dipindahkan. Demikian sebaliknya, kuburan non-muslim tidak boleh ada di kuburan orang-orang Islam. Kenapa? Karena kalau kuburan orang Islam ada satu saja kuburan non-muslim, kesian yang lainnya terganggu. Karena yang ini sangat sibuk, jebret. Dipukul, dihimpit. Makanya di mana-mana kuburan ada pembatas. Ini unit muslim, ini unit non. Baik. Kita lihat sekarang alam kubur gelap gulita. Ceritanya ada ibu merbot Masjid Nabawi. Meninggal dunia. Ini pekerjaan merbot sangat dihargai oleh Rasul. Ceritanya ibu ini meninggal.
Terus Rasul bertanya, ini kemana ibu ini kok nggak kelihatan lagi? Sehari 2 hari nggak ada. Kata para sahabat, udah meninggal ya Rasul. Loh, kok meninggal saya nggak dikasih tahu? Para sahabat tidak memberitahu Rasul, menganggap ini perkara remeh. Sekedar merebut aja, udah dikuburin aja selesai. Kata Nabi tidak. Disinilah Rasul pernah sholat di kuburan, sholat jenazah. Ini ilmu baru nih kalau Bapak Ibu mau tahu. Kuburan masih basah. Contohnya nih ada anak-anak sedang kuliah di Amerika, bapak ibunya meninggal. Bagus, sudah kuburin aja, nggak usah ditahan-tahan. Kesian orang tuanya. Oke, dalam waktu 24 jam anaknya kembali dari Amerika ke Indonesia. Mereka mau ke kuburan bapaknya, tapi Ustadz udah nggak bisa nyolatin lagi. Bisa. Makanya harus ngaji. Kuburannya syaratnya masih basah, seminggu 2 minggu. Silakan anaknya datang, ini kuburan, ini kepala, ini kaki. Silakan berdiri dengan buka sepatu atau sendalnya, berdiri di atas, di dekat kepalanya kalau jenazah orang tua laki-laki, kalau ibu di tengah-tengah jenazah ibu perempuan, di orang tua perempuannya. Takbirlah 4 takbir sholat jenazah di kuburan. Bukan sholat goib, sholat hadir, tapi jenazah sudah dikubur. Boleh. Nih lihat hadis. Udah pada tahu belum kayak begitu? Belum kan? Seumur-umur belum dengar kan? Nah, syukur ngaji pagi ini. Ini hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, ada 2 riwayat, ada yang anak muda jadi merebutnya, ada yang ibu-ibu. Kita ambil yang ibu-ibu saja. Ini mentok ya. Nih. Nomornya 446, riwayat Imam Bukhari. Siapa bilang di kuburan nggak boleh sholat? Boleh. Ini Nabi sholat jenazah di atas kuburan. Ada orang-orang, kalau orang Betawi kan masjidnya itu rata-rata depannya kuburan. Ada satu pemahaman yang nggak mau sholat di situ. Siapa bilang? Masjid Nabawi aja di kuburan. Tapi kan itu kuburan Nabi. Mana ada 2 orang lagi di situ? Kuburan siapa? Abu Bakar. Oh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menyembah kuburan. Baik. Nih. Kita pakai yang imro'ah sauda, wanita berkulit hitam. Annamro'atan sauda, ada wanita berkulit hitam. Karena yaqumul masjid. Tugasnya adalah membersihkan Masjid Nabawi. Fama tak meninggal dunia. Maka Nabi bertanya, anhu, ini kemana ibu ini kok nggak pernah kelihatan? Faqalu, mereka berkata, mata sudah meninggal ya Rasul. Kata Nabi, saya nggak terima. Afala kuntum adzantumuni bih. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Atau riwayat Imam Muslim yang lafadznya lebih enak. Sama aja sih. Cuma kita ini kan dulu Sahih Muslim. Nih. Kalau Sahih Muslimnya 2259. Kata Rasul, ini kemana ibu ini? Sudah meninggal ya Rasul. Kok kalian tidak kasih tahu saya? Kenapa kalian tidak informasikan kepada saya? Faka'annahum sawwaru amroha. Para sahabat menganggap ini urusannya remeh. Hanya sekedar jenazah seorang merebut. Kata Nabi, tidak bisa. Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Kami sudah selenggarakan jenazahnya ya Rasul dengan keluarganya. Nggak bisa, kata Nabi. Dulluni ala qabriha. Kasih tahu saya, mana kuburannya? Fadallu. Maka para sahabat memberikan petunjuk kuburannya. Fasalla alaiha. Rasul sholat jenazah di atas kuburan. 4 takbir. Pakai ruku enggak?
nggak pakai ruku dan sujud, ya, karena sholatnya sholat apa? Jenazah. Nah, dari sini Nabi bersabda, ya, inna hadhil kubur, sesungguhnya kuburan ini, kata Nabi, mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan. Kubur ini gelap gulita ala ahliha, kepada ahli kubur. Wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, yunawwiru halahum bisolati alaihim, Allah berikan cahaya dengan aku solatkan dan aku doakan kepada mereka. Ini menunjukkan kalau doa-doa orang yang masih hidup kepada penghuni kubur datang berupa cahaya dari kegelapan kubur. Makanya anak-anak kita yang kita didik menjadi anak-anak yang soleh solehah. Udah Pak, lebih panjang Pak, itu kena. Oh gitu. Emang bisa ini juga? Bisa. Ya. Cek, halo, tes. Tapi suaranya nggak begitu keras Pak. Pak, itu aja. Halo. Cek, tes. Itu apa? Nah ini sudah. Baik. Kedengeran nggak? Dengar ya. Jadi kuburan ini menjadi bercahaya dengan yaitu doa orang-orang yang masih hidup. Ya. Dari hadis ini juga Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita berdoa usahakan doa juga untuk kaum muslimin dan muslimat. Contohnya Rabbi kulli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ya. Itu didoakan seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, himpitan alam kubur. Hadirin, himpitan alam kubur ini wajib terkena kepada setiap manusia. Saya pun yang membacakannya ini nggak tahu seperti apa, ya. Tapi yang jelas semua manusia terkena himpitan kubur dan kemudian dihindarkan sesuai dengan iman dan takwanya. Ya, dihindarkan sesuai dengan iman dan takwa. Ada seorang sahabat yang dia meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Kayak apa imannya itu? Seperti apa ibadahnya? Orang yang meninggal, arsy bergetar. Arsy Allah di atas langit ketujuh bergetar. Coba kita buka hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Baginda Nabi bersabda, "Ihtazal arsyu." 3592. Kata Nabi, "Ihtazal arsyu." Bergetarlah arsy Allah limauti Sa'ad bin Mu'az. Karena meninggalnya sahabat Sa'ad bin Mu'az. Beliau meninggal, Rasul menangis. Dan beliau bersabda, arsy Allah di atas sana bergetar karena meninggalnya beliau. Seperti apa imannya? Tetapi orang yang semulia ini pun tetap terkena himpitan kubur. Kita buka hadis yang lain. Ini riwayat Imam Nasa'i.
Bukan cuma beliau aras bergetar, tetapi malaikat ikut menyongsong jenazahnya itu. Hadis selanjutnya riwayat Imam Nasai 2182. Kata Nabi, hadzalladzi taharraka lahul arsy. Inilah orangnya yang aras saja bergetar dengan kematiannya. Wa putihat lahu abwabus sama. Bukan cuma aras bergetar, tetapi pintu-pintu langit yang 8 itu terbuka. Pintu langit 8, 7. Pintu langit yang 7 itu terbuka untuknya. Aras bergetar, pintu langit terbuka. Wa syahidahu, dan jenazahnya disaksikan oleh sab'una alfam minal malaikah, 70.000 malaikat mengiringi jenazahnya, mengiringi rohnya. Tetapi kata Rasul, laqad dumma dummatan fi qabrihi, sungguh beliau pun terkena himpitan kubur. Orang yang semulia ini pun terkena himpitan kubur. Tetapi summa furrija anhu, setelah itu dihindarkan oleh Allah. Jadi himpitan kubur seakan-akan menjadi wajib sunnatullah kepada setiap orang yang masuk kuburan, tapi segera dihindarkan dengan kekuatan iman dan amal soleh masing-masing. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az terkena himpitan kubur, kata Nabi langsung dihindarkan. Bukan cuma saja beliau, satu bayi yang meninggal zaman Nabi, yang Nabi sholatkan, Nabi kuburkan, Nabi katakan, kasihan bayi ini pun terkena himpitan kubur. Jadi bayi yang nggak berdosa pun terkena himpitan kubur, tetapi karena belum punya dosa, langsung dihindar. Manusia yang tidak terkena himpitan kubur hanya para nabi dan rasul. Baik, ini kita lihat. Ini hadisnya. Riwayat daripada Imam Tabrani, derajatnya sahih. Kata Nabi, lau aflata ahadun, apabila seseorang selamat min dhammatil qabri, dari himpitan kubur, kata baginda, la aflata hada sobi, pastilah anak bayi ini selamat daripada himpitan kubur. Tetapi bayi ini pun terkena himpitan kubur, tapi karena belum berdosa, langsung diapakan? Dihindar. Ya. Nah, hadirin, ini diantaranya poin yang ketiga, himpitan alam kubur. Yang keempat, pertanyaan alam kubur. Nanti pertanyaan alam kubur ini kalau kepada orang beriman jadi nikmat kubur, tapi kepada orang kafir, orang munafik jadi siksa kubur. Ya, yang keempat adalah pertanyaan alam kubur. Ini hadisnya cukup panjang. Kita buka riwayat Imam Tabrani, Imam Ahmad, nomornya pun 18.534. Coba kita buka dulu. Ini ya, nomornya 18.000 sekian. Tuh, 18.534. Kita buka langsung saja kepada hadisnya. Hadirin, jadi setelah seseorang berada di kuburannya dan pengiring pentakziah, orang-orang yang menghantar ke kuburannya sudah pada pergi, datanglah kemudian dua malaikat. Ya, fayatihi malakani, datanglah dua malaikat. Fayujlisanihi, kemudian si jenazah didudukan oleh malaikat itu. Malaikatnya siapa? Mungkar dan Nakir. Barulah ditanya,
Malaikat bertanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Hadirin, karena ini orangnya orang soleh, orang yang taat, orang yang tidak menyakiti orang lain, maka dia menjawab dengan lantang, siapa Tuhanmu? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dia menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Ini siapa? Seorang nabi terakhir yang diutus di tengah-tengahmu. Fayaqul, maka orang soleh ini menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, nabiku. Lantang dijawabnya. Fayaqulan, ditanya lagi, wa ma ilmuka, apa yang kamu pelajari? Apakah kamu cuma belajar matematika, biologi, bahasa Inggris dan lain-lain? Ya, tanpa mempelajari ilmu agama, apa yang kamu pelajari? Fayaqul, karena mayitnya orang soleh, dia berkata, qara'tu kitaballah, saya membaca Al-Quran, fa amantu bi, saya imani, wa shaddaqtu, saya pelajari isinya, saya benarkan janji-janjinya. Fayunadi munadim minas sama, maka ada suara menyeru dari langit, an sadaqa abdi, ini hambaku sudah benar dengan jawaban-jawabannya. Apa kata Allah, nikmat kuburnya? Kata Allah, fa afrishuhu minal jannah, ganti dia itu tempat tidurnya di dalam kuburnya, buatkan tempat tidurnya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, kain kafannya itu ganti, yang semeter cuma 100.000, ganti dengan kain kafan dari surga. Waftahu lahu baban ila jannah, dan buka satu saluran dari surga menuju kuburan orang-orang seperti ini yang beriman kepada Allah. Jadi setiap orang beriman yang meninggal dunia, setiap kuburannya itu ada satu pipa dari surga yang menuju ke kuburan orang-orang beriman. Fayatihi mir rauhiha, maka dari pipa-pipa dari surga tadi yang ke kuburan orang-orang beriman, datanglah daripada rasa nyamannya, wa tibiha, harumnya, wa yubsalahu bi qabrihi, sehingga kuburnya diluaskan madda basarihi, sejauh mata memandang. Tampaknya secara zahir cuma semeter kali 2 meter, tetapi kalau jenazah sudah di alam kubur, kata Nabi, orang soleh jenazahnya seluas kuburannya, seluas mata memandang. Akhirnya datang orang ketiga, wa yatihi rajulun hasanul wajah, kalau orangnya perempuan, datanglah wanita-wanita cantik ke dalam kuburnya. Kalau orang solehnya laki-laki, datanglah laki-laki berwajah ganteng ke dalam kuburnya. Ya, hasanus siyabi, pakaiannya bagus-bagus, thayyibur rih, harum semerbak bau badannya. Akhirnya jenazah, dia berkata, orang ketiga ini kan mungkar, ini nakir. Ini orang ketiga datang. Ya. Siapa dia? Dia berkata, absyir billadzi yasurruka hada yaumukal ladzi kunta tu'adu, bapak bergembira kamu. Inilah hari yang sudah Allah janjikan untuk kamu. Fayaqul, si mayit keheranan kan? Ini mungkar, ini nakir. Jenengan sinten? Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburku? Fayaqulu lahu, man anta? Apa arti man anta? Kamu siapa? Kalau bahasa Betawinya, ente siapa? Kamu siapa? Fawajuhka waju yaji'u bil khair. Wajah kamu itu loh, wajah menampakkan kebaikan. Bajumu bagus, pakaianmu bagus, semerbakmu harum. Kamu siapa? Fayaqul, maka orang ketiga di alam kubur kita nanti, Pak, dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku adalah amal solehmu. Aku sholatmu, aku puasamu, aku takwamu, aku tahajudmu, aku baca Quranmu, aku akhlak muliamu, aku berkurbanmu, aku puasa sunnahmu, aku hajimu, aku umrahmu, aku bulan-bulan. Dan mereka ini yang menjaga kita daripada himpitan kubur. Hadirin, kita lihat apa kata jenazah. Fayaqul, si mayit berkata, Rabbi, ya Allah, kalau udah di alam kubur begini enaknya, ya Allah, aqimis sa'ah,
ngapain lama-lama saya dikubur? Saya udah merasakan nikmat kubur, ya Allah, begitu nikmatnya. Ngapain lama-lama di sini? Cepetin datangnya hari kiamat, ya Allah. Kenapa? Hatta arji ila ahli wa mali, supaya saya kembali merasakan kenikmatan-kenikmatan ini bersama anak istriku yang dipikir anak istrinya. Ya Allah, cepetan deh, ya Allah, datengin kiamat. Ngapain lama-lama di kuburan ini? Saya ingin menikmati kenikmatan ini, Allah, bersama anak istriku dan hartaku. Kembalikan, datangkan hari kiamatnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau hamba tidak beriman, kita lihat. Nih. Hadis selanjutnya. Tapi kalau hambanya itu tidak beriman, mati kafir, mati tidak pernah bersujud menyembah Allah Ta'ala, maka datanglah dua malaikat mungkar nakir. Fayujrisanihi, didudukannya. Ditanya, man rabbuka, mas, siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, la adri. Apa ini? Apa ini? La adri. Saya nggak tahu. Padahal dia punya Tuhan, nggak bisa jawab. Karena Tuhan semuanya batil selain siapa? Allah. Mohon maaf, ini mau orang agama apapun dia akan menjawab, apa ini? Apa ini? Saya nggak tahu. Ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dia punya agama, nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, la adri, la adri. Saya nggak tahu apa ini, apa ini. Ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Ini siapa nabi terakhir yang diutus di tengah-tengahmu? Kecuali orang yang berada di hutan Afrika yang tidak pernah mendengar nama Islam, Al-Quran, Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, yang sama sekali tidak sampai informasi agama ini kepada mereka. Mereka disebut sebagai ahli makroh dan mereka tetap berada di surga sekalipun tidak menyembah Allah. Syaratnya satu, mereka belum pernah dengar nama Islam ataupun ada orang yang datang bawa Islam. Tapi mohon maaf, orang-orang non-muslim yang ada sekeliling kita ini, mereka mendengar ceramah ini, mereka mendengar adzan, mereka melihat ada orang Islam dan mereka tidak meluk Islam. Tunggu nanti di akhirat, di alam kubur. Baik, akhirnya ini siapa? Laki-laki yang diutus tengah kalian. Fayaqul, ia menjawab, la adri, la adri. Karena nggak bisa jawab Bapak Ibu, dia dipukul sama malaikat dengan palu dari besi di keningnya. Kemudian dia teriak sejadi-jadinya. Ya, dia teriak sekeras-kerasnya yang tidak bisa didengar oleh manusia dan jin, tapi bisa didengar oleh seluruh makhluk selain manusia dan jin. Makanya kalau ada orang jahat masukin ke dalam kuburan, ada kambing di sampingnya, ada ayam, mesti nanti mereka gitu. Sering saya lihat kalau lagi ngubur ada ayam, maksudnya kuburan orang-orang kafir gitu, ayamnya itu, karena mereka mendengar. Nih hadisnya. Sebentar, ini kita tinggalkan dulu, kita nih hadirin, 1273 riwayat Imam Bukhari. Ketika orang kafir, orang munafik ini ya ditanya, mereka tidak bisa jawab. Kata malaikat, la daraita wa la talaita. Kamu tidak menjawab, kamu enggak tahu dan kamu tidak mengambil pelajaran di dunia. Summa yudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian dipukul kepalanya, jidatnya sini dengan palu dari besi, dorbatan, sekali pukulan, baina udunaihi, di antara dua telinganya di sini. Fayasihu sayhatan, mereka yang dipukul ini menjerit sekeras-kerasnya. Yasma'uha mayyali, yang bisa didengar oleh makhluk apapun yang ada di sekeliling kuburan itu. Illa saqalain, kecuali manusia dan jin. Jadi hadirin, semua makhluk bisa mendengar teriakan orang di alam kubur, kecuali manusia dan jin nggak bisa dengar. Kalau kita bisa dengar, kita takut kali ya.
Ya, hadirin, makanya ini keyakinan ini nggak bisa diukur dengan teknologi. Ada orang Barat, Pak, katanya dalam Islam ada siksa kubur. Mereka taruh rekaman di situ. Yang rekaman itu bisa menangkap suara 0,00 sekian megahertz gitu. Sampai suara nyamuk ketangkep di situ. Udah berapa hari diangkat, mereka dengerin. Mana? Nggak ada kok siksa kubur yang kamu ceritakan dalam hadis ini. Apa jawabannya? Apa jawabannya, Pak? Jawabannya, yang Anda rekam itu bukan alam kubur, tapi kuburan. Kalau Anda mau tahu alam kubur, Anda mati dulu. Insya Allah dia nggak bisa jawab lagi. Itu kuburan yang direkam, bukan alam. Alam kubur nggak bisa direkam. Alam kubur, Anda mati dulu, nanti akan merasakan. Dah. Ini diantaranya baru nomor berapa tadi? Hadis yang tadi belum selesai. Sebentar, hadis ini dulu. Akhirnya satu suara menyeru dari langit. Apa kata Allah? Angkadzaba, ini hambaku sudah berdusta. Kata Allah. Fa'frishu lau minan nar. Kasih dia tempat tidurnya di kuburnya dari api neraka. Masih dikubur itu. Waftahu lahu baban ilan nar. Buka satu jalur pipa dari api neraka menuju kuburan orang-orang kafir. Fayatihi min harriha, maka panasnya api neraka sudah masuk ke dalam kuburan orang-orang kafir. Wa sumumiha, sumpahnya. Wa yudayyak alaihi qabruh, kuburnya disempitkan. Hatta takhtarifa fihi adla'uhu, sehingga tulang belulangnya itu berceragah. Berapa kali kita menyaksikan orang yang udah lama dikubur, diangkat jenazahnya itu, logikanya kan kepalanya harusnya di sini, tangannya di sini, kaki di sini. Tapi itu tidak, ngumpul di tengah-tengah. Kenapa? Karena memang kubur menghimpit. Wa yatihi rajulun qabihul wajah. Datanglah orang ketiga, selain Munkar Nakir, orang ketiga. Wajahnya sangat buruk, qabihus siap, bajunya sangat compang-camping. Muntinurih, baunya seperti bau bangkai. Fayaqul, orang ketiga ini berkata, absyir billadhi yasuhuka hadha yawmukal ladhi kunta tu'adu. Bapak, ini rasakan apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhanmu. Fayaqul, si jenazah orang kafir ini berkata, man anta, kamu siapa? Kenapa kamu ada di kubur saya? Fawajuhuka waju yaju bisyar. Wajahmu itu menunjukkan wajah keburukan, menyeramkan. Fayaqul, maka si orang ketiga ini berkata, ana amalukal khabis, aku adalah amal burukmu di dunia. Aku adalah ketiadaan imanmu. Aku adalah kamu tidak pernah sujud. Aku adalah kamu tidak pernah mengikuti peraturan Allah Ta'ala. Akhirnya, saking menyeramkannya itu di kuburan, ada api nerakanya, ada macam-macamnya, ada himpitannya, ada wajah buruk, bau bangkai dan macam-macam. Orang ini berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, ini baru siksa kubur, belum lagi siksa neraka. Kalau begitu ya Allah, jangan kau bangkitkan hari kiamat. Biar saya dikubur aja. Tapi kalau orang beriman minta diapain? Disegerakan kiamat. Untuk apa? Menikmati surga bersama keluarganya. Tapi kalau orang kafir nggak usah bangkitkan kiamat. Ya udah, saya menerima siksa kubur aja. Kenapa? Karena siksa kiamat lebih dahsyat. Siksa neraka lebih dahsyat. Hadirin, kisah selanjutnya kita akan lanjutkan. Ini fasenya akan berlangsung terus. Pertemuan nanti bulan depan kita akan sambung dengan apa-apa saja perkara-perkara yang menghindarkan kita dari siksa kubur sampai kepada kebangkitan alam kubur. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Ini sudah jam 9 lebih, mohon maaf. Ya, silakan sebelum kita akhiri. Silakan. Setelah Isya atau sebelum Isya? Kalau sebelum Isya
Apa yang menyebabkan orang meninggal? Yang kedua, apakah roh orang yang sudah meninggal itu kembali ke jasad di dalam tubuh? Kalau nggak kembali, di mana jasad itu? Yang ketiga, apakah roh-roh di alam bangsa itu saling bertemu dan saling kenal sama roh lain? Sebab siksa kubur tadi diantara yang sudah kita sebutkan. Jadi apakah siksa kubur lebih dulu dengan alam hisab? Iya, alam hisab nanti. Ini siksa kubur disebabkan diantaranya, yaitu dia pengajian kita bulan depan. Karena saya mau tampilkan dengan hadisnya begitu banyak. Tapi saya sebutin aja. Sebabnya yang pertama karena tadi nggak bisa jawab pertanyaan. Yang kedua karena kencing nggak beres. Yang ketiga yang pastinya mati kafir, munafik, syirik, dan murtad. Itu perlu dalil semua. Intinya jawaban secara singkat, siksa kubur dulu sebelum alam hisab. Dan sebab-sebabnya diantaranya tadi, karena nggak bisa jawab aja, itu yang paling gampang. Jadi dalam hadisnya tadi kan ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka, dia nggak bisa jawab, langsung dipukul dengan apa tadi? Palu dari itu hadis Sahih Bukhari. Makanya dalam masalah ini nggak boleh pakai hadis lemah, karena ini masalah goib. Dari tadi saya ambil hadisnya Bukhari, Muslim. Dah, roh bersatu dengan jasad, iya. Ketika untuk merasakan daripada nikmat kubur, roh dan jasad bersatu. Tetapi untuk jasad, maksud saya untuk roh orang yang soleh, diizinkan oleh Allah untuk gentayangan di alam akhirat. Gentayangan yang baik. Boleh bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita meninggal, jangan ragu Bapak Ibu. Kita akan bertemu dengan roh Sayyidina Muhammad SAW. Bisa bertemu dengan roh ayah ibu kita. Asal kitanya soleh. Tapi kalau kitanya nggak soleh, roh kita itu terkungkung di alamnya. Nggak bisa kemana-mana. Dan roh orang yang soleh ini kalau ingin melihat daripada amal soleh anak istrinya yang masih hidup, dia nggak perlu datang ke rumahnya. Dari alam rohnya udah kelihatan. Seperti saya berada di mobil saya itu. Orang yang berada di alam barzah, di alam kubur, seperti saya berada di dalam mobil, saya bisa melihat suasana di luar. Tapi yang dari luar, bisa nggak melihat ke dalam? Enggak lah, orang gelap kayak gitu. Itu gambarannya. Jadi roh bersatu dengan jasad untuk merasakan nikmat kubur, roh bersatu dengan jasad untuk merasakan siksa kubur. Tetapi yang orang beriman dibebaskan. Tapi ingat, bukan datang ke rumah, rohnya itu nggak ada roh datang ke rumah. Itu mah jin. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat ayah ibu kita udah meninggal, tiba-tiba lagi duduk, kita bangun jam 1 malam, ada papa duduk. Itu mah bukan papa, itu setan jahat itu. Temper aja pakai gelas. Pergi kamu, itu jinnya, itu jin korinnya, jin yang mengikuti setiap manusia. Kasih tahu, kamu kenapa menampakkan wajah kayak papa saya? Kamu nggak boleh itu, dosa itu, sana pergi. Paling pergi dia kalau ibu berani. Jadi ingat, kalau ada orang tua kita atau siapa sudah meninggal, dia menampakkan itu bukan dia, nggak ada roh gentayangan. Ya, baik. Apakah saling kenal? Iya. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata baginda, innal arwah junudun mujannadah. Arwah itu adalah seperti sekelompok pasukan yang dikerahkan. Fama ta'arafa ikhtalaf. Yang saling mengenal bertemu berkumpul. Wa ma tanaka ikhtalaf. Yang tidak saling kenal dalam keimanan berpisah. Jadi kalau kita akan mengenal nanti dari keimanan kita akan mengetahui Nabi Muhammad, kita akan berkumpul nyawa kita dengan orang-orang soleh. Makanya bagi orang-orang yang merindu akan kebahagiaan akhirat, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru malah merindukan. Karena kalau kita mati, akan langsung bisa bertemu dengan roh Sayyidina Muhammad SAW. Dah, gitu ya Pak. Yang mana nih? Banyak sekali pertanyaannya. Apa ada? Kenapa? Apa pertanyaannya? Ada nabi-nabi yang
Melihat Allah. Ada satu kedua ini waktu dan kurang apakah kita yang ketemu seperti hari ini apakah ada 5 malam juga yang suaranya dari 50 menerima Iya, udah pertanyaannya. Hadirin, nabi-nabi tidak pernah melihat Allah. Nabi Muhammad itu ketika Isra dan Mi'raj tidak langsung melihat zat Allah. Nabi Muhammad berkata, antara aku dan Allah ada 70 cahaya. Kalau saya mendekat daripada salah satunya, terbakar. Jadi nggak bisa. Ya. Dalam Al-Qur'annya kan sudah dikatakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dipandang dengan mata-mata kita, tapi di akhirat nanti di surga iya kita bisa melihat Allah. Ya. Sebentar nih ayatnya saya lupa. Lupa itu nggak ingat ya Bapak Ibu. Sebentar. Ini saya pakai rumus bahasa Arabnya saja. Surat apa sih itu lupa ya Allah. Itu sudah ada. Tinggal cari nama suratnya. Saya lupa, betul-betul lupa. Al-An'am 103. Ini dalilnya. Jadi ini saja. Jadi ketika Nabi Isra dan Mi'raj tidak bertemu, cuma Rasul sudah sampai kepada tempat keagungan Allah, bukan tempat Allah, tempat keagungan Allah. Allah berfirman di sini, la tudrikuhul absar. Ya, mata-mata tidak bisa memandang kepada Allah. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi Allah yang bisa memandang kepada mata-mata manusia itu. Wa huwal latiful khabir. Allah yang maha lembut, yang maha mengetahui isi batin daripada seluruh manusia. Itu bedanya al-khabir sama al-alim. Al-khabir Allah yang mengetahui, tapi sampai yang kepada batin-batin kita. Kita belum ngomong nih. Mau ke mallnya mana ya? Giant apa Superindo. Itu Allah mau mengetahui itu. Nah, sifat yang mengetahui itu namanya khabir. Baik, gitu. Jadi jawaban singkatnya bahwa tidak bisa, Nabi tidak memandang tidak bertemu dengan Allah langsung, tapi bertemu dengan keagungan Allah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Baihaqi ataupun Imam Tabrani, Nabi bersabda, antara saya dan Allah ada 70 pembatasnya dari cahaya, 70. Kalau saya mendekat dari salah satunya saja, aku terbakar, kata Nabi. Makanya Nabi Musa ketika minta dilihatkan Allah, Allah katakan, kamu lihat aja tuh ke gunung. Gunung langsung apa? Nabi Musa apa? Semaput. Gitu. Itu nabi-nabi kan? Ya, apa ayatnya itu coba? Sebentar. Ayatnya wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Nabi Musa jatuh tersungkur. Ya. Karena beliau minta itu memang. Surat Al-A'raf sudah ketemu. Ayat 143. Ya. Al-A'raf 143 Allah firmankan di sini ketika Nabi Musa falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Allah menampakkan kepada gunung, kata Allah, kamu mau lihat aku? Ya Allah, tampakkan dong ya Allah, engkau seperti apa? Oke, ya. Aku tampakkan dulu zat aku kepada gunung. Lihat itu. Ja'alahu dakka, tiba-tiba gunungnya runtuh. Jadi abu. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa langsung semaput. Coba aja dibuka. Jatuh pingsan Musa. Falamma afaqa, tatkala sadar, Nabi Musa berkata, subhanaka tubtu ilaika, ya Allah, taubat saya, Allah taubat. Minta yang macam-macam kan Nabi Musa.
Minta ditampakkan siapa? Allah. Tubtu ilaik, saya bertobat ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang-orang pertama yang beriman. Memang nggak bisa. Nanti di surga bisa. Hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, kalian akan melihat Allah di surga. Tidak akan ragu. Seperti kalian melihat bulan purnama tanggal 15. Tapi dari sekarang jangan dibayang-bayangin. Ya, kayak apa itu nggak boleh, haram. Cukup kita ya jalankan syariat saja. Bismillah, sholat lagi, munajat lagi, ya Allah, doa lagi dan macam-macam. Baik, ini jangan banyak-banyak pertanyaan Pak, saya mau pergi. Udah jam 9:30. Apa? Ini perangan surat Tabarak yang mana di halaman mana? Apa? Kemenangan surat Tabarak. Iya, surat Tabarok itu memang ada dalilnya. Siapa yang dibacakan dan membaca surat Tabarok, dia akan selamat dari siksa kubur. Itu nanti bulan depan. Belum sampai. Karena materinya terlalu banyak. Tadi pun saya singkat-singkat gitu. Ya, poinnya tapi udah dapat 5. Cukup ya, Ibu-ibu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dimaafkan. Dan semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam iman, dalam Islam. Dijadikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah, dijadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.